Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan belajar cara untuk melakukan analisis distraktor ya. Apa itu distraktor? Distraktor adalah opsi jawaban lain selain jawaban benar pada sebuah item, gitu ya. Misalnya nih, item nomor 1, jawabannya B. Nah, berarti A, C, D, dan E adalah distraktor. Oke, nah, distraktor ini harus berfungsi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membedakan mana yang memahami jawaban, memahami pertanyaan dan bisa menjawab dengan benar, dan yang tidak memahami. Orang yang tidak memahami harusnya pilih distraktor. Harusnya keliru menjawab. Dan orang yang memahami harusnya memilih jawaban yang benar. Gitu. Nah, kalau ada distraktor, tidak ada yang memilih, artinya distraktor itu tidak berfungsi dengan baik. Ya, tidak berfungsi dengan baik. Atau juga karena soalnya terlalu mudah, bisa juga ya. Atau bisa juga karena distraktor tersebut tidak mungkin menjadi jawaban. Maka dalam membuat item pertanyaan sebuah tes prestasi jangan sampai membuat opsi yang tidak mungkin dijawab. Orang tidak belajar pun bisa menjawab, jangan sampai seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana menganalisis sejauh mana distraktor ini berfungsi dengan baik. Oke. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama, frequency of selection. Yang kedua, distractor discrimination. Ya, ada dua pendekatan. Ada ini kalau mau lihat beberapa teori-teori tentang pendekatan tersebut, ya, Haladina, Downing dan sebagainya ini, bagaimana melihat berfungsinya distraktor dari beberapa orang yang memilih. Kalau tidak ada yang memilih distraktor, berarti dia tidak berfungsi, gitu ya. Nanti kita lihat lagi nih teorinya nih. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya jawaban-jawabannya, ini harus decoding seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan analisis distraktor, kita coding dulu. Ketika responden tidak memilih A, maka tulis 0. Ketika dia pilih B, tulis 1. Ya, artinya yang lainnya 0. Ya. Jadi kita dia milih B, yang lainnya 0. Seperti itu ya. Ini cara codingnya ya. Harus seperti ini biar mudah ya. Karena nanti untuk pendekatan yang kedua, distractor discrimination, ini caranya juga harus decoding karena kita akan pakai SPSS. Oke, bagaimana caranya untuk mengetahui berapa jumlah orang yang memilih jawaban A? Ya, ini udah ketahuan ya, 0% ya. Tapi kan enak pakai rumus, tinggal tarik ke samping, ketahuan semua ya. Caranya adalah tinggal membagi berapa ya, berapa orang yang memilih jawaban A ya, dibagi jumlah orang yang mengikuti tes. Ini ada 10 orang ini. Ada 10 bangsa Viking yang memilih ya, yang mengikuti tes. Nah, karena kita mau tahu percentage ya, berapa persen, maka tinggal dikalikan 100. Nah, seperti ini ya. Jumlah yang memilih distraktor, jumlah orang dibagi seluruh yang mengikuti tes dikali 100 gitu ya. Nah, ini 0. 0% ya, 0%. Ketahuan deh ya, ketahuan. Nah, yang A 0% yang memilih gitu ya. Yang B 30% yang memilih. Wah, 3000%. Nah, gini aja lah, nggak usah kasih persen ya. Nggak usah dikasih persen. Nah, ini nggak usah hilang. Biar. Nah, gini ya. Dan yang D 10% dan 10%. Oke, nah ini pendekatan frequency of selection. Artinya yang yang opsi jawaban A ini tidak berfungsi dengan baik. Ya, ini tidak berfungsi dengan baik. Kita tandain warna merah.
Nah, ini tidak berfungsi dengan baik nih, yang A ini. Oke. Nah, selanjutnya eh, pendekatan yang kedua, distractor discrimination, ya. Nah, ini adalah melihat korelasi antara distraktor dengan skor total, gitu ya. Logikanya begini, kalau orang skor totalnya tinggi, ya, siswa yang skor totalnya tinggi, dia tidak akan pilih distraktor. Ya kan? Dia tidak akan pilih distraktor karena skor total tinggi artinya dia itu baik dalam mengerjakan, jawabannya selalu pilih yang benar. Maka dia tidak akan pilih distraktor. Orang dengan skor total yang rendah sering memilih distraktor. Ya kan? Nah, dikorelasikan. Nah, ini kita harus pakai SPSS ya. Jadi siapkan SPSS-nya gitu ya. Ini hapus dulu ya. Hapus dulu. Nah, kita copy dulu. Ini harus satu persatu, satu item per satu item ya, biar nggak berantakan gitu ya. Nah, ini kita copy dulu item satu, item satu nih. Copy dulu, ini di copy, copy ya. Kemudian dimasukkan ke SPSS. Nah, itu ya. Kita beri label. Ini opsi jawaban A, opsi jawaban B, opsi jawaban C, opsi jawaban D, dan opsi jawaban E. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi total. Nah, ini nilai akhir lah ibaratnya, nilai akhirnya. Setiap student ini ya. Kita copy dulu. Kita copy. Kita taruh di SPSS. Oke. Nah, kita beri nama dulu total ya. Nah, kita akan korelasikan semua ini ke total. Nah, ini sudah ya. Nah, caranya seperti ini. Analyze, correlate, bivariate. Nah, masukkan semua ya ke sebelah kanan. Nah, karena skornya ini bersifat tidak lebih dari skor rasio, ya, level datanya level data yang rendah ya, hanya nominal dan apa namanya paling jauh ordinal, maka kita pakai Spearman aja ya, Spearman ya. Nah, kemudian kita korelasikan ya, kita korelasikan. Oke. Nah, ini sudah keluar hasilnya nih. Keluar hasilnya nih. Nah, oke, hasilnya keluar. Cara bacanya gimana? Gini, biar gampang cara bacanya. Kita copy saja ke Excel ya. Kita copy ke Excel. Nah, ini hasilnya nih yang ini nih, yang total ini ya. Ini opsi jawaban A, ini opsi jawaban B, opsi jawaban C, dan opsi jawaban E. Nah, kita lihat yang hasilnya yang ini, yang total ini ya. Ini kita lihat hasilnya ini. Nah, ini opsi jawaban A. Ini korelasinya nilainya 0, nggak ada angka tuh ya, 0. Opsi jawaban B ini yang ya, A, B, C, D, E, yang A itu 0 ya. Ya, lihat korelasi koefisiennya tidak ada angkanya ya, 0. Yang opsi jawaban B ini 0,85. Wah, ada bintang ini signifikan. Nanti dulu ya, nanti dulu. Kita copy dulu, bukan begitu cara bacanya. Nah, opsi nomor C ya. Kemudian opsi nomor D yang ini. Nah, kemudian opsi yang E yang ini. Nah, inilah ya hasilnya. Ini adalah
destructor discrimination-nya. Kita copy ke sini ke salah ya, salah Excel apa. Kita copy ke bawahnya sini ya. Nah, kita copy ke sini, values. Sip. Nah, ini hasilnya. Nah, ini. Ya. Nah. Ini apa namanya? Hasil daripada destructor discrimination ya. Sekarang bagaimana cara membacanya? Kan itu ya. Jadi cara membacanya adalah, nah kalau kita lihat jurnalnya ya, ya, bahwa kita bisa melakukan destructor discrimination dengan mengkorelasikan, ya, antara skor di destructor dengan skor tiap responden dan expected have negative discrimination. Jadi skornya diharapkan negatif, gitu ya. Skornya diharapkan negatif, bukan positif. Semakin negatif itu semakin bagus. Atau ketika negatif maka dia punya diskriminasi yang bagus, gitu ya. Namun ketika positif maka dia diskriminasinya kurang bagus. Oke. Nah, ini kita balik ke sini. Nah, ini berarti bagus nih. Yang ini bagus, negatif. Nah, ini yang B ini kan pilihan ya. Nah, ini kalau ini pilihan ya harus bagus karena orang yang baik dalam mengerjakan harusnya memilih B kan gitu. Jadi ini negatif berarti bagus ya. Bagus ini sebetulnya diskriminasinya gitu ya. Nah, ini 0. Ini 0, ini buruk gitu ya. Buruk. Jadi seperti itu cara untuk mengetahui analisis distraktor ya. Ini ya, semakin negatif semakin bagus. Ya, semakin mampu berfungsi dengan baik. Gitu ya. Nah, kemudian yang frequency of selection, berapa orang harus memilih sebuah distraktor. Ya. Ini kalau teori tradisionalnya itu dikatakan at least 5%, ya, 5% partisipan memilih sebuah distraktor. Seperti itu. Ya, minimal 5%. Maka ini tidak ada yang pilih. Maka dia menjadi distraktor yang jelek. Yang A ini. Yang B bagus, 30% memilih. Ya bagus, bukan bagus. Dia jawabannya ya. Jawabannya itu ya. Nah, kemudian C, 50% memilih. Tertipu ke C semua ini. Ya, mungkin nyontek semuanya nih, nggak tahu dah. Yang D 10% dan E 10%, maka bisa dikatakan memiliki apa namanya, fungsi diskriminasi yang fungsi distraktor yang baik gitu ya. Jadi ada dua cara ini ya, Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.